Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, pada pembahasan pada hari ini saya dari kelompok 12 ingin membahas tentang pinjam meminjam dan utang piutang. Nah, perlu kita ketahui pinjam meminjam dan utang piutang ini termasuk tidak di luar muamalah. Nah, lanjut ke pembahasan, yaitu yang pertama pinjam meminjam. Pinjam meminjam menurut istilah syara' ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak benda tersebut dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Nah, dalam segi bahasa qarat diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah pemotongan atau qata'a, termasuk gunting dalam bahasa Arab yaitu miqrat atau alat memotong. Seakan-akan hutang adalah sebagian dari harta kita yang kita potong untuk kita berikan kepada orang lain. Qard juga dapat diartikan memberikan pinjaman atau hutangan atau ikrot dalam pengertian istilah ahli fikih. Qarad adalah menyerahkan harta karena berbalas kasih kepada orang yang memanfaatkannya dengan mengembalikannya gantinya pada waktunya. Harta yang diberikan disebut qarad. Orang yang memberikan disebut muqtarid atau mustaqrid. Sedangkan ganti yang nanti dikembalikan disebut iwad atau ganti. Ariyah atau ariyah diartikan dalam pengertian etimologi atau lughah dengan beberapa macam makna, yaitu yang pertama, ariyah adalah nama untuk barang yang dipinjamkan oleh umat manusia secara bergiliran antara mereka. Perkataan itu diambil dari masdar at-ta'awur dengan memakai artinya perkataan at-tadawul. Yang kedua, ariyah adalah nama barang yang dituju oleh orang yang meminjamkan. Jadi perkataan itu diambil dari kata aro ya'ru urwan. Ariyah adalah nama barang yang pergi dan datang secara cepat. Diambil dari kata akar kata aro yang artinya pergi dan datang dengan secara cepat. Nah, dalam bahasa Indonesianya, qarad umumnya dibahaskan dengan istilah pinjam uang, atau pinjam uang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan akad qarad. Jarang sekali dalam komunikasi umum menggunakan istilah hutang uang, sedangkan dalam bahasa Arab dikenal istilah lain untuk istilah pinjam meminjam, yaitu i'arah atau ariyah, yang dalam bahasa Indonesianya juga diartikan meminjam. Namun dalam akad ariyah, barang yang dipinjamkan biasanya adalah bukan uang, melainkan barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan tanpa berkurang barangnya. Menurut Said Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah menerangkan bahwa pinjam meminjam itu ialah sejumlah harta yang diberikan oleh orang yang meminjamkan dengan ketentuan agar dikembalikan kepada yang meminjamkan seumpamanya atau seutuhnya kepada pemilik pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak tersebut. Yang pertama, rukun dan syarat pinjam meminjam. Apabila seseorang mengajukan pinjaman barang yang telah disebutkan karena ia sangat membutuhkan, maka ia wajib meminjamkan kepadanya selama dia mempercayainya dan akan mengembalikannya secara utuh. Dalam hukum Islam, rukun pinjam meminjam itu ada 3 bagian, yaitu pertama aqidatain, yaitu 2 orang yang berakad. Yang kedua, harta, yaitu barang yang akan dipinjami. Yang ketiga, sahigat, yaitu lafaz ikot ijab kabul, ucapan rela dan suka atas barang yang dipinjamkannya. Nah, para ulama mazhab Hanafi juga menerangkan orang yang meminjamkan dan orang yang meminjam disyaratkan baginya antara lain, yang pertama berakal sehat, jadi tidak sah praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh orang gila atau yang dibantu tidak sehat. Yang kedua, pandai, jadi tidak sah anak kecil melakukan perjanjian pinjam meminjam jika dia belum sempurna akalnya. Adapun kedewasaan tidak menjadi syarat karena syarat syahnya saja praktik meminjamkan yang dilakukan oleh anak kecil yang telah diberi izin melakukan daya upaya. Kedua, tata cara pelaksanaan pinjam meminjam, yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tadi. Terlihat bahwa pinjam meminjam dalam ketentuan syariat Islam serupa pinjam pakai
yang dijumpai dalam ketentuan pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana pasal tersebut merumuskan sebagai berikut, yaitu pinjam meminjam adalah suatu pinjaman dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu harus mengembalikan barang tersebut. Nah, di dalam hadis Nabi juga dijelaskan, Anas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari terjadilah suara gemuruh yang mengejutkan penduduk Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminjam kuda dari Abu Tolhah, yang langsung beliau naiki ke sumber suara itu. Kuda itu bernama Mandub, dan setelah itu beliau kembali seraya bersabda, ma ra'aina min syai'in wa in wahdana la bakhra. Artinya, kami tidak melihat sesuatu pun yang membahayakan, dan jika memang ada, tentu suara itu berasal dari gemuruhnya suara laut. Nah, dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pinjam meminjam merupakan perjanjian yang terjadi timbal balik antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu memberikan sesuatu yang barang yang tidak habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana barang tersebut diterimanya. Nah, misalnya si A meminjam sebuah mobil dari si B. Setelah mobil tersebut dipakai sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, selanjutnya si A mengembalikan mobil tersebut kepada si B seperti semula. Terus yang pembahasan selanjutnya adalah hukum memberikan pinjam meminjam. Meminjamkan pada hakikatnya merupakan sebagian dari amal kebajikan yang dikehendaki oleh manusia demi untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, di mana manusia membutuhkan pertolongan dimanapun ia berada. Manusia itu saling berketergantungan dengan manusia yang lainnya. Jadi dengan melihat keadaannya, maka hukumnya adalah sunnah. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Namun dapat juga jatuh kepada wajib atau haram tergantung sebab-sebabnya. Nah, sabda Nabi Muhammad SAW berbunyi, barang siapa yang menolong kemaksiatan maka dia pun turut maksiat. Adapun hukum pinjam meminjam antara lain, yang pertama wajib, seperti meminjamkan pakaian untuk menutup aurat atau sholat dan sebagainya. Yang kedua, hukumnya bisa menjadi haram, seperti meminjamkan senjata untuk berbuat jahat. Terus yang ketiga, hukum pinjam meminjam bisa menjadi sunnah, seperti meminjamkan sisir untuk menyisir rambut dan sebagainya. Dan keempat adalah hukumnya bisa menjadi makruh karena meminjamkan barang kepada orang yang mempunyai barang yang sama, atau orang kaya atau mampu. Baiklah, sampai di sini akan dilanjutkan kepada kawan saya, yaitu kepada Syahrul Arqam. Dipersilahkan. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Rashid Sadikin pada pembahasan utang piutang. Utang piutang disebut ad-dain. Utang piutang menurut istilah syara ialah akad untuk memberikan sesuatu benda yang ada harganya, atau berupa uang dari seseorang kepada orang lain yang memerlukan, dengan perjanjian orang yang berutang akan mengembalikannya dalam jumlah yang sama. Utang secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya ganti rugi di kemudian hari. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, utang adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Pengertian utang piutang sama dengan pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi, pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama
dari macam keadaan yang sama pula. Nah, itu tadi adalah pengertian dari utang piutang. Kemudian lanjut pada pembahasan rukun dan syarat utang piutang. Qard dapat dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syarak. Apa itu qard? Jadi qard itu sebenarnya artinya utang piutang juga, namun bisa dibilang sedikit berbeda dengan al-dain tadi, yang mana qard ini tidak ditentukan waktu pengembaliannya, sedangkan al-dain ditentukan waktu untuk pengembaliannya atau mengganti uangnya. Selain itu, qard pun dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti jual beli dan hibah. Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi qard. Jika salah satu syarat dan rukun yang tidak terpenuhi, maka akad qard ini menjadi tidak sah. Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang piutang itu sendiri. Rukun qard menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sementara itu, menurut jumhur ulama, rukun qard ada 3, yaitu yang pertama, 2 orang yang berakad yang terdiri dari muqarid, yaitu orang yang memberikan utang, dan muqtarid, orang yang berutang. Kemudian yang kedua, qard, barang yang dipinjamkan. Yang ketiga, sigot, ijab dan kabul. Kemudian syarat qard. 2 pihak yang berakad, yakni orang yang berutang, muqtarid, dan orang yang memberikan pinjaman, muqarid, disyaratkan a. Baligh, berakal cerdas, dan merdeka, tidak dikenakan hajru, artinya cakap bertindak hukum. Muqarid adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tabarru, artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah, ahliyah, kecakapan atau kepantasan pada qard harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, ulama Hanabilah merinci syarat ahliyah at-tabarru bagi pemberi utang, bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu, dan nazir, pengelola wakaf, tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang di bawah perwaliannya, kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian yang kedua, harta yang diutangkan. Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat, yakni harta yang dapat ditakar. Makilat, harta yang dapat ditindang. Mauzunat, harta yang diukur. Zariyat, harta yang dapat dihitung. Ad-diyat, ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah. Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam baik itu jenis harta makilat, mauzunat, adiyat, ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat jasa. Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha. Al-qabad atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad qard ada tabarru. Akad tabarru tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima. Sesuai dengan kaidah fikih, tidaklah sempurna akad tabarru pemberian kecuali setelah diserahkan. Kemudian utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi muqarid atau orang yang mengutangkan. Utang itu menjadi tanggung jawab muqtarid atau orang yang berutang, artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama pula. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam. Mal mutaqawwimin, harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya. Yang terakhir, pinjaman boleh secara mutlak atau ditentukan dengan batas waktu. Jumhur ulama membolehkan qard pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang qard manfaat seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya rumah tersebut mendiami rumahnya.
tapi Ibnu Taimiyah memperbolehkannya. Nah, itu tadi adalah rukun dan syarat dari utang piutang. Kemudian pembahasan yang ketiga, ijab dan qabul utang piutang. Sigot akad merupakan ijab, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan, sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Sigot akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul. Sigot akad sangat penting dalam rukun akad, karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi. Sigot akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut. Yang pertama, tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami. Yang kedua, antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian. Kemudian yang ketiga, pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad utang piutang adalah sebagai berikut. A. Besarnya pinjaman. Utang piutang tadi harus diketahui takaran atau jumlahnya. Kemudian yang kedua, sifat pinjaman harus diketahui jika dalam bentuk binatang atau hewan. Kemudian yang ketiga, pinjaman atau utang berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya. Baiklah, lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya tentang utang piutang, yaitu yang keempat, etika dalam transaksi hutang piutang. Di samping adanya syarat dan rukun hutang piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah-masalah hutang piutang, yaitu yang pertama, hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan oleh saksi. Yang kedua, etika bagi pemberi hutang atau muqtarid. Yang pertama adalah orang yang menghutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayarnya. Terus yang kedua, jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf. Yang keempat, memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Terus yang ketiga, etika bagi orang yang berhutang atau muqtarid. Yang pertama, diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk sesegera mungkin melunasi hutangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya, sebab orang yang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zolim. Yang kedua, pemberi hutang atau muqrid tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang dalam bentuk apapun itu. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan hutang kepada si penghutang. Yang ketiga, berhutang dengan niat yang baik dalam arti berhutang tidak untuk tujuan yang buruk, seperti berhutang untuk poya-poya, berhutang dengan niat meminta karena jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah hutang agar mau memberi, dan berhutang dengan niat akan melunasinya. Yang keempat, jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud tolong-menolong menjadi permusuhan. Pembahasan selanjutnya adalah yang kelima, berakhirnya akad hutang piutang. Nah, akad atau qorot berakhir apabila objek akad ada pada muqtarid, orang yang meminjam, telah diserahkan atau dikembalikan kepada muqrid, pemberi pinjaman, sebesar pokok pinjaman, atau pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Dan pengembalian qorot hendaknya dilakukan di tempat terjadinya akad qorot itu berlangsung. Tetapi apabila si muqrid atau kreditur meminta pengembalian qorot di tempat yang ia kehendaki, maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si muqtarid atau yang debitur. Akad hutang piutang atau qorot juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu.
Dan apabila muqtarid, orang yang berhutang, meninggal dunia, maka qarat atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi qarat dapat dianggap lunas atau berakhir jika si muqrid, orang yang memberi pinjaman, menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas. Jadi mungkin seperti itu aja pembahasan video pada kali hari ini. Salah dan hilafnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.